kelompok 4 izin mengumpulkan video yang berjudul Dampak Korupsi di Indonesia yang diampu oleh Ibu Lutfia Azahra MPD. Saya Hestin Kapratiwi dengan NPM 2511060053. Saya Ulfadianti dengan NPM 2511060219. Saya Meiza Nopitasari dengan NPM 2511060180. Saya Novali Ronaldo dengan NPM 2511060189. Korupsi merupakan salah satu permasalahan terbesar yang dihadapi Indonesia sejak dahulu. Tindakan ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga melemahkan moral bangsa, merusak kepercayaan publik, dan menghambat pembangunan di berbagai sektor. Ketika praktik korupsi terjadi secara luas, baik di pemerintahan maupun lembaga pelayanan publik, stabilitas lembaga, negara, dan kesejahteraan masyarakat akan ikut terancam. Oleh karena itu, memahami dampak korupsi sangat penting agar masyarakat menyadari betapa seriusnya dampak buruk yang ditimbulkan dan dapat bersama-sama mendorong upaya pencegahannya. Dampak korupsi di Indonesia semakin merajalela. Ada beberapa dampak di antaranya. Yang pertama, ada dampak terhadap ekonomi. Korupsi membuat anggaran pembangunan yang seharusnya digunakan untuk masyarakat. Nah, terjadi tidak efektif karena disalahgunakan. Kondisi ini menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kualitas infrastrukturnya. Contoh, dana proyek pembangunan jalan dikorupsi sehingga jalan cepat rusak dan tidak bertahan lama. Yang kedua, ada dampak terhadap sosial. Korupsi menyebabkan ketidakadilan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, sehingga kesenjangan sosial semakin melebar. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun menurun karena merasa tidak dilayani dengan adil. Contohnya, bangunan sosial yang seharusnya untuk warga miskin justru diselewengkan oleh oknum tertentu. Yang ketiga, ada dampak terhadap politik dan pemerintah. Korupsi membuat keputusan pemerintah dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bukan berdasarkan keputusan rakyat. Akibatnya, proses demokrasi melemah dan pemerintah menjadi kurang efektif. Contohnya yaitu praktek money politik dalam pemilu, mengakibatkan hasil pemilihan tidak mencerminkan pilihan rakyat sebenarnya. Dan yang keempat yaitu dampak terhadap hukum. Korupsi melemah sistem penegakan hukum karena keputusan dapat dipengaruhi oleh uang atau kekuasaan. Hal ini membuat keadilan sulit ditegakkan dan masyarakat kecil sering menjadi korban. Contohnya yaitu pelaku korupsi mendapatkan hukuman ringan karena mampu menguap aparat penegak hukum. Dampak terhadap pendidikan dan generasi muda. Moral generasi muda terganggu ketika mereka melihat perilaku koruptif dianggap biasa. Kualitas pendidikan menurun karena anggaran tidak digunakan sebagai mestinya. Dampak terhadap kesejahteraan rakyat. Pelayanan publik buruk dan jauh dari standar ideal. Harga barang dan jasa dapat meningkat karena biaya korupsi dibebankan kepada masyarakat. Kemiskinan tetap tinggi karena bantuan atau program sosial tidak tepat sasaran. Sekian tugas video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop, jangan korupsi. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang